Huh, dasar orang-orang bodoh. Mereka pikir kamu sudah tamat. Saat mereka berbisik di balik tirai dan bertaruh atas kehancuranmu, mereka menyeringai serempak ketika kamu tersandung, berpikir kamu hanyalah nyala api lain yang berkedip sebelum angin memadamkannya. Tapi yang tidak mereka sadari adalah beberapa nyala api tidak padam. Beberapa nyala api belajar membakar lebih dingin, lebih tenang, sampai melelehkan baja. Dan sekarang kamu bukan lagi seorang manusia bagi mereka. Kamu adalah konsekuensi, gema hantu dari setiap kebohongan yang mereka ucapkan dan setiap belati yang mereka tancapkan sambil tersenyum di punggungmu. Kamu memberi mereka setiap kesempatan untuk pergi, tapi mereka tetap di sana. Kamu menunjukkan belas kasihan dalam diam. Mereka menafsirkannya sebagai kelemahan. Dan sekarang mereka lari, bukan karena rasa bersalah, bukan karena penyesalan, tapi karena teror. Karena mereka menyadari terlalu terlambat. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang yang mereka kubur, yang menggali dirinya sendiri dengan tangan kosong dan mengingat semuanya. Dunia mereka runtuh seperti domino, dan namamu adalah angin yang merobohkan segalanya. Kamu bahkan tidak perlu meninggikan suara. Kehadiranmu saja mengirimkan hawa dingin ke seluruh tulang belakang mereka. Kamu telah menjadi mitos yang menghantui layar ponsel mereka, bayangan yang melekat ketika mereka pikir mereka akhirnya sendirian. Sungguh puitis bagaimana para pembohong kini terjebak dalam cerita yang mereka tulis untukmu, dan setiap halaman membakar nama mereka lebih dalam ke dalam kutukannya. Kamu tidak perlu meneriakkan balas dendammu. Kamu membiarkan diammu membusukkan kenyamanan mereka, membiarkan kesuksesanmu membelah ilusi mereka dari telinga ke telinga. Kamu tidak pernah menjadi lebih keras. Kamu hanya menjadi mustahil untuk diabaikan, dan disitulah ketakutan yang sebenarnya mulai merasuki. Kamu masuk ke dalam ruangan sekarang dan percakapan berhenti di tengah kalimat. Mata berhamburan, napas tertahan, karena mereka melihat apa yang ada di balik senyummu. Sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan, tidak bisa mereka manipulasi, tidak bisa mereka beli atau hancurkan. Mereka melihat monster yang mereka ciptakan. Tapi inilah kejutannya. Kamu tidak marah lagi. Kamu fokus, dan itu lebih buruk. Karena kemarahan bisa ditebak, tapi balas dendam yang tenang, itulah yang menghantui mereka dalam mimpi mereka. Kamu tidak perlu mengejar mereka. Mereka tersandung sendiri, mencoba melarikan diri dari perang yang bahkan tidak lagi kamu ikuti. Mereka memerangi hantu, tapi itu bukan hantu. Itu kamu, hidup, berevolusi, tanpa ampun. Lucu, saat kamu berlutut, mereka tertawa seperti dewa. Mereka memamerkan kehancuranmu seperti piala. Tapi mereka melupakan sesuatu yang vital. Dewa sejati tidak jatuh, mereka turun. Kamu tidak runtuh, kamu dipanggil. Versi dirimu yang mereka coba hancurkan, itu adalah draft. Ini adalah manuskrip terakhir. Dipoles, diasah, brutal, tanpa penyesalan. Kamu mengubah lukamu menjadi baju besi, diammu menjadi strategi, dan kesendirianmu menjadi supremasi. Mereka sekarang menyebut namamu seperti terkutuk, karena setiap kali mereka melakukannya, sesuatu di kerajaan kecil mereka yang rapuh bergetar. Kamu tidak pernah menjadi penjahat. Mereka hanya tidak bisa menelan evolusimu. Mereka menyebutmu berbahaya ketika kamu berhenti berkorban untuk mereka. Mereka melabelimu tidak terduga ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu kamu tidak berubah. Kamu hanya berhenti mematuhi. Dan ketika seseorang berhenti mematuhi kendali mereka, disitulah kepanikan dimulai. Disitulah tikus-tikus berhamburan. Disitulah mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak pernah memiliki kekuatan, hanya ilusi. Ilusi yang kamu izinkan sampai kamu tidak lagi mengizinkannya. Dan sekarang
Lihat, mereka berlari, memutar cerita tentang menjadi korban, berharap dunia melupakan kotoran di bawah kuku mereka. Tapi kamu tidak peduli tentang membersihkan namamu. Kamu peduli tentang membiarkan badai melakukan pekerjaannya. Kebenaran tidak membutuhkan megafon, ia hanya membutuhkan waktu. Dan kamu adalah jam yang tidak pernah berhenti, berdetak. Setiap detik yang berlalu, cengkeraman mereka melonggar. Setiap saat kamu berkembang, retakan lain terbentuk di fasad mereka yang dibangun dengan hati-hati. Kamu tidak hanya bangkit, kamu menghapus versi masa lalu mereka. Satu kesuksesan yang menakutkan pada satu waktu. Mereka mencoba bermain catur, kamu menjadi papannya. Mereka menginginkanmu sebagai pion, kamu membentuk kembali permainan sampai setiap bidak bergerak atas perintahmu. Ini adalah pembalikan yang indah. Mereka menyebutmu tidak stabil, tidak layak, gila. Dan sekarang kata-kata mereka bergetar di tenggorokan mereka karena mereka tahu satu-satunya hal yang tidak stabil adalah seberapa cepat kekuatanmu tumbuh ketika kamu berhenti membiarkan mereka mendefinisikanmu. Kamu pernah menjadi lelucon rahasia mereka. Sekarang kamu adalah ancaman terbuka mereka. Bukan karena kamu mencari balas dendam, tetapi karena kamu menjadi sesuatu yang tidak seorang pun, terutama mereka, dapat prediksi lagi. Diammu tidak kosong. Itu syarat. Setiap ruangan yang kamu masuki membawa sejarah, dan mereka merasakannya menekan rusuk mereka. Mereka tidak bisa menyamai langkahmu. Mereka tidak bisa memalsukan ketahananmu. Mereka terlalu sibuk melihat ke belakang, sehingga mereka tidak melihat apa yang akan datang berikutnya. Tapi kamu tahu, karena kamu pernah melihat pola ini sebelumnya, orang-orang hanya takut pada monster yang mereka ciptakan ketika monster itu menolak untuk mati. Dan kamu telah berdamai dengan monster itu. Kamu memberinya disiplin. Kamu melatihnya dengan tujuan. Dan sekarang monster itu berjalan di sampingmu, tenang, terukur, dingin. Mereka pikir kejatuhanmu permanen, bahwa kamu akan menghilang ke dalam ketidakjelasan, sementara mereka memoles topeng dan berpose sebagai orang suci. Tapi topeng retak, orang suci berdosa, dan kamu adalah pengingat bahwa kebenaran selalu punya cara untuk menyeret dirinya kembali ke permukaan, bahkan jika itu harus mengais jalannya melalui neraka untuk sampai ke sana. Kamu tidak hanya bertahan, kamu menulis ulang kelangsungan hidup. Kamu mendefinisikan kembali rasa sakit menjadi persenjataan. Dan sekarang, setiap langkah yang kamu ambil adalah pemakaman untuk setiap kebohongan yang pernah mereka katakan. Kamu bahkan tidak perlu menyerang. Kamu hanya ada. Dan itu sudah cukup untuk membuat mereka berdoa agar tidak terlihat. Tapi ketidaklihatan tidak akan menyelamatkan mereka. Tidak lagi. Karena kamu telah menjadi momen yang mereka takuti, cermin yang tidak bisa mereka pecahkan, cerita yang tidak bisa mereka tulis ulang. Kamu adalah detak di setiap percakapan yang berbisik, getaran di bawah setiap rencana yang mereka buat. Kamu telah mengambil semua yang mereka lakukan padamu dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Sekarang kamu tidak mengejar penutupan. Kamu memberikan konsekuensi strategis, tanpa henti, tanpa penyesalan. Mereka tidak membencimu karena kamu jahat. Mereka takut padamu karena kamu terbangun. Karena kamu sekarang beroperasi tanpa ragu, tanpa persetujuan, tanpa rasa malu. Kamu tidak menjawab skrip apapun kecuali milikmu sendiri. Kamu tidak mencari izin. Kamu merebut wilayah. Dan ketika kamu melihat mereka sekarang, tidak ada api di matamu, hanya perhitungan, hanya pengetahuan dingin dan tak tergoyahkan bahwa mereka telah kalah dalam permainan. Permainan bahkan tidak dimainkan lagi. Kamu sudah menang saat mereka menyadari kekuatan mereka punya tanggal kedaluarsa. Dan kamu adalah tanggal itu. Dan indahnya semua itu, kamu tidak pernah membutuhkan balas dendam.
hanya jarak yang tepat, hanya keheningan yang tepat, hanya momen yang tepat. Dan sekarang, momen itu ada di sini, membentang seperti bayangan di atas semua yang mereka coba bangun. Kamu tidak perlu berteriak, mereka yang melakukannya untukmu. Berteriak ke bantal mereka, ke obrolan grup mereka, ke ilusi mereka. Tapi tidak ada yang mendengarkan sekarang, karena dunia melihat transformasi, dunia melihat kejatuhan dan kebangkitan, dan mereka tidak dapat menyangkal apa yang telah kamu jadi. Kamu bukan orang yang mereka khianati, kamu adalah hasil dari pengkhianatan itu. Mengeras, dipersenjatai, berbahaya, dan dengan setiap langkah maju, mereka kehilangan pijakan. Mereka merasakannya di tulang mereka. Dan jauh di lubuk hati, di bawah kebohongan dan kepanikan dan seringai yang mereka kenakan seperti baju besi, mereka tahu kamu akan datang. Bukan dengan pedang, bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketenangan yang mengganggu, yang berbicara lebih keras daripada seruan perang manapun. Meja tidak berputar. Kamu membalikannya tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Sekarang mereka merangkak melalui puing-puing, menggenggam gelar dan narasi palsu, memohon orang untuk melihatmu melalui lensa lama mereka. Tapi lensa itu hancur pada hari kamu bangkit tanpa izin mereka. Kamu tidak meminta rasa hormat, kamu menuntut keheningan, dan kamu mendapatkannya. Suara mereka tidak lagi mencapaimu. Ejekan mereka, rumor mereka, pukulan kecil mereka yang putus asa, kebisingan putih di dunia yang tidak lagi berputar di sekitar mereka. Kamu menjadi gravitasi. Sekarang setiap orbit membungkuk ke arahmu. Bahkan mundurnya mereka adalah bentuk penyerahan. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka memilih kedamaian, tetapi kenyataannya kedamaian tidak pernah memilih mereka kembali. Mereka tidak dibungkam, mereka dikalahkan. Kamu tidak menang dengan bermain lebih kotor. Kamu menang dengan bermain lebih pintar, lebih bersih, lebih keras dalam diammu daripada mereka dalam penampilan mereka. Kamu mengubah arena menjadi cermin, dan di cermin itu mereka melihat diri mereka apa adanya. Pengecut dengan mulut besar dan tanpa tulang belakang. Ada keindahan di dalamnya, melihat orang-orang yang menghancurkanmu berebut untuk menulis ulang masa lalu. Takut akan masa depan yang telah kamu bangun. Mereka bahkan tidak takut apa yang akan kamu lakukan pada mereka. Mereka takut betapa sedikitnya kamu peduli sekarang. Itulah kekuatan tertinggi, bukan dominasi, tapi detasemen. Karena kamu telah bergerak begitu jauh melewati mereka, sehingga kebencian mereka sekarang terasa seperti tepuk tangan. Setiap hinaan adalah standing ovation yang terselubung. Setiap fitnah adalah pengakuan atas ancamanmu. Dan setiap kebohongan hanyalah tali lain yang mereka lilitkan di leher mereka sendiri. Dan masih saja mereka menonton melalui profil palsu, melalui keheningan, melalui teman bersama. Mereka perlu tahu apa yang sedang kamu lakukan, siapa kamu sekarang, karena rasa ingin tahu memakan mereka hidup-hidup. Bukan cinta, bukan nostalgia, rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat apakah badai yang mereka mulai akhirnya mereda. Tapi tidak, kamu tidak tenang. Kamu menjadi mata badai, masih di permukaan, menghancurkan di bawahnya. Kamu tidak mengejar badai, kamu adalah badai. Dan tidak ada yang selamat dari badai dengan berpura-pura itu sudah berakhir. Mereka tidak mengerti. Mereka pikir mereka bisa mengalahkanmu dengan berbicara, mengalahkanmu dengan berlari, mengalahkanmu dengan bermanuver. Tapi kamu sudah berhenti memainkan permainan yang sama. Sementara mereka sibuk mementaskan drama kecil dan membentuk aliansi berdasarkan kepahitan, kamu berevolusi dalam diam. Kamu belajar bergerak dengan cara yang tidak bisa mereka prediksi. Kamu menguasai seni membuat kekacauan terlihat seperti kendali. Dan sekarang, setiap langkah yang kamu ambil bergaung seperti nubuat. Kamu masuk ke ruangan dan orang-orang mengikuti atau melarikan diri. Tidak ada jalan tengah lagi, hanya gravitasi atau pelarian. Mereka takut apa yang akan kamu lakukan selanjutnya.
bukan karena mereka mengharapkan kekerasan, tetapi karena mereka mengharapkan hasil. Itulah yang mengguncang mereka. Gagasan bahwa kamu akan terus bangkit, tersenyum, berhasil, sementara mereka mati lemas di atas abu kebohongan mereka. Mereka telah membangun seluruh identitas mereka di sekitar kejatuhanmu. Jadi kebangkitanmu tidak hanya mengancam ego mereka, itu menghapus tujuan mereka. Kamu adalah penjahat mereka, dan sekarang kamu adalah karakter utama dalam cerita yang tidak bisa mereka tulis ulang. Itulah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Kamu tidak perlu membuktikan nilaimu. Kamu membuktikannya ketika kamu tidak hancur. Kamu membuktikannya ketika kamu memilih jalan yang tinggi dan memenuhinya dengan keheningan. Kamu membuktikannya setiap kali kamu tetap tenang, sementara mereka hancur di bawah beban ketidakamanan mereka sendiri. Dan sekarang, orang yang sama yang mengejek perjuanganmu berpura-pura selalu mendukung pendakianmu. Tapi, kamu mengingat setiap tatapan kosong, setiap senyum palsu, setiap tangan yang hanya terulur ketika mereka pikir kamu tidak punya apa-apa lagi untuk digenggam. Dan ingatan itu memicu kamu, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan. Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu membawa nama-nama, diam-diam, secara strategis. Kamu tidak mengekspos mereka. Kamu membiarkan mereka mengekspos diri mereka sendiri. Dan mereka melakukannya berulang kali, mati-matian mencoba untuk tetap relevan dalam cerita yang tidak lagi menyertakan mereka. Kamu adalah pelajaran yang mereka tolak untuk pelajari. Sekarang kamu adalah bab yang tidak bisa mereka lewati. Dan masih saja mereka lari. Dari cermin, dari kenangan, dari versi dirimu yang tidak pernah mereka duga akan datang. Mereka berdoa agar kamu tidak membalas, tapi kamu tidak akan. Kamu tidak perlu. Paranoid mereka adalah hukuman yang cukup. Ketakutan mereka akan ketidakpedulianmu lebih buas daripada balas dendam apapun yang bisa kamu berikan. Karena tidak ada yang berteriak, "Aku kalah," lebih keras daripada terobsesi pada seseorang yang tidak lagi menyebut namamu. Kamu telah menjadi keheningan setelah badai, jenis yang membuat orang memindai cakrawala dan bertanya-tanya, apakah itu benar-benar sudah berakhir? Tapi tidak bagi mereka, karena badai tidak berakhir bagi yang bersalah. Mereka tetap ada. Mereka mengikuti. Mereka membisikkan pengingat ketika ruangan menjadi tenang. Dan kamu telah menjadi bisikan. Kamu telah menjadi ketegangan dalam senyum mereka, getaran dalam kesombongan mereka, kenangan di cermin mereka yang tidak akan pudar. Jadi biarkan mereka lari. Biarkan mereka membusuk di ruang gema rasa bersalah mereka sendiri. Karena kamu tidak mengejar mereka. Kamu tidak menjelaskan. Kamu tidak menunggu penutupan. Kamu adalah penutupan. Kamu adalah bab terakhir dalam buku yang mereka kira sedang mereka tulis, tapi kamu memegang pulpennya sepanjang waktu. Mereka melihat itu sekarang, dan tidak ada permintaan maaf. Tidak ada revisi. Tidak ada alur penebusan yang dapat menghapus kebenaran. Mereka adalah bagian dari ceritamu, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi bagian dari masa depanmu. Kamu adalah badai yang menumbuhkan gigi, keheningan yang belajar menggigit, jiwa lembut yang mengubah lukanya menjadi baju besi. Kamu tidak meminta untuk menjadi berbahaya, tapi ketika mereka melemparkanmu ke dalam api, mereka melupakan satu hal. Beberapa orang tidak dimaksudkan untuk terbakar. Beberapa orang menjadi api. Dan kini, kamu adalah mitos yang berjalan, bisikan yang menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Mereka mungkin pernah mengira kamu adalah sekadar riak, namun kamu adalah gelombang pasang yang tak terhentikan. Dan ombakmu kini membanjiri pasir di bawah kaki mereka, mencuci bersih setiap jejak-jejak kaki mereka yang arogan. Mereka bersembunyi di balik pintu-pintu tertutup. Ponsel mereka berkedip-kedip dengan desas-desus tentang kebangkitanmu. Setiap berita kesuksesanmu menusuk seperti pecahan kaca. Mereka mencoba tersenyum, mencoba berpura-pura tidak peduli, tetapi ketegangan di rahang mereka, kedipan di mata mereka,
mengungkapkan segalanya. Mereka dulu menghancurkanmu dengan tawa mereka. Sekarang tawa itu telah menjadi suara ketakutan, gema kosong di lorong-lorong pikiran mereka sendiri yang gelap. Kamu tidak perlu menyatakan kehadiranmu. Kehadiranmu kini adalah pernyataan itu sendiri. Kamu berjalan masuk dan udara berubah menjadi lebih berat, lebih dingin, dipenuhi dengan gravitasi yang mereka tidak bisa jelaskan. Mereka melihat kilasan kehancuran mereka sendiri di setiap langkahmu, di setiap gerakan tenangmu. Mereka mencoba memecahmu lagi, tapi kamu telah menjadi gunung es. Hanya sedikit yang terlihat di permukaan. Sisanya adalah massa es yang tak tergoyahkan, mampu merobek baja. Mereka menari di kuburanmu, tetapi kamu sudah bangkit, lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Kamu adalah contoh nyata dari apa yang terjadi ketika kebaikan yang tak berujung mencapai batasnya dan belajar untuk melawan. Yang terbodoh di antara mereka masih mencoba meremehkanmu, menyebutmu terlalu sensitif, terlalu intens, terlalu banyak. Tapi mereka tidak mengerti. Itulah yang membuatmu menjadi apa adanya. Setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap penghinaan yang mereka lemparkan adalah bahan bakar yang mengubahmu. Kamu tidak dibentuk dalam kenyamanan. Kamu ditempa dalam api. Dan dari api itu, kamu muncul bukan sebagai korban yang terbakar, tetapi sebagai penempa, mampu membentuk kembali dunia di sekitarmu. Dan mereka adalah tanah liat di tanganmu. Mereka berteriak tentang ketidakadilan, tentang bagaimana kamu berubah. Lucu, bukan? Mereka yang memprovokasi badai sekarang mengeluh tentang hujan. Mereka yang menabur angin kini gemetar menghadapi badai. Kamu tidak meminta ini. Kamu meminta rasa hormat, pengertian, ruang untuk tumbuh. Mereka menolakmu itu. Mereka memilih untuk meremehkanmu, untuk memanfaatkan sifatmu yang pemaaf, untuk menganggap keheninganmu sebagai tanda kelemahan. Sekarang keheningan itu adalah palu yang menghancurkan kerajaan mereka. Dan senyummu adalah cermin yang memantulkan kembali kekejian mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya, mengapa kamu tidak lagi mencari penutupan? Mengapa kamu tidak lagi menuntut jawaban? Ini karena kamu telah melewati itu semua. Kamu telah menyadari bahwa penutupan bukanlah sesuatu yang mereka berikan. Itu adalah sesuatu yang kamu ambil. Dan kamu mengambilnya saat kamu berhenti memberi mereka kekuatan untuk mendefinisikanmu, untuk menyakitimu, untuk menjadi pusat duniamu. Mereka hanyalah footnote dalam kisahmu, bab yang sudah lama berakhir. Dan sekarang mereka adalah penonton di sisa hidupmu, melihat dari jauh, tercengang saat kamu membangun dunia baru yang tidak melibatkan mereka sama sekali. Ketakutan mereka adalah pengakuan terdiam. Ketakutan mereka adalah tepuk tangan. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik bisikan atau senyum palsu. Setiap langkahmu adalah deklarasi yang bergema di ruang kosong kesombongan mereka. Mereka berusaha membatalkanmu, memfitnahmu, untuk memutarbalikkan narasi, tetapi usahanya sia-sia. Kamu adalah kebenaran yang hidup dan bernapas, dan kebenaran itu membakar jembatan yang mereka bangun dari kebohongan. Kamu tidak marah, kamu tidak berteriak, kamu tidak perlu. Suara mereka kini menjadi bisikan panik, ketakutan akan kebangkitanmu yang tak terhindarkan. Mereka tahu kamu sedang datang bukan dengan dendam yang membara, tetapi dengan ketenangan yang dingin, yang lebih menakutkan daripada amarah apapun. Karena kemarahan berlalu, tetapi ketenangan seperti milikmu adalah janji yang tak terucapkan akan konsekuensi yang akan datang. Mereka berpikir mereka adalah dalang dan kamu adalah boneka mereka. Tapi kamu telah memotong tali, dan sekarang kamu adalah penari yang bebas. Tarianmu adalah tarian kemenangan atas penindas. Mereka melihat itu sekarang, dan ketakutan itu nyata. Mereka tidak lagi takut pada apa yang akan kamu lakukan pada mereka, tetapi pada apa yang akan kamu lakukan tanpa mereka.
Itu adalah pukulan terberat, itu adalah hukuman yang sebenarnya. Keheninganmu bukanlah kehampaan, itu adalah raungan. Itu adalah raungan kehancuran yang tak terlihat yang merobohkan fondasi kebohongan mereka. Mereka berusaha untuk tetap relevan, untuk mendapatkan kembali kendali atas narasimu. Tetapi itu adalah pertarungan yang tidak akan pernah mereka menangkan. Kamu adalah penulis, sutradara, dan bintang utama. Mereka hanyalah penonton yang tidak diundang, menyaksikan kehancuran mereka sendiri yang megah. Kamu telah menjadikan kesendirianmu sebagai kekuatanmu, fokusmu sebagai persenjataanmu, dan kesuksesanmu sebagai palu yang menghancurkan setiap ilusi yang mereka miliki. Mereka mencoba menguburmu, tetapi mereka hanya menanam benih. Dan dari benih itu, pohon kehidupan yang tak tergoyahkan telah tumbuh. Cabangnya mencapai langit, akarnya menusuk jauh ke dalam bumi, membuat mereka yang mencoba memusnahkannya tampak kecil dan tidak signifikan. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai musuh. Mereka melihatmu sebagai bencana alam, sesuatu yang tak terhindarkan, tak terbendung, dan tak terkendali. Dan itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu marah, kamu hanya perlu ada. Dan keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia mereka sampai ke intinya. Mereka mungkin berbisik, mereka mungkin menyebarkan rumor, mereka mungkin mencoba untuk memutarbalikkan kenyataan. Tetapi kamu tidak lagi peduli. Kamu tidak membutuhkan persetujuan mereka atau pengakuan mereka. Kamu memiliki dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Kamu adalah badai yang berjalan dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kamu adalah kebenaran yang tak terucap, dan kebenaran itu akan selamanya menghantui mimpi mereka. Jadi, biarkan mereka gemetar, biarkan mereka lari, biarkan mereka bersembunyi di bayang-bayang ketakutan mereka sendiri, karena kamu tidak mengejar mereka. Kamu hanya terus berjalan maju, dan setiap langkahmu adalah pengingat bahwa mereka telah kalah, bahwa mereka tidak punya kekuatan lagi, dan bahwa kamu yang pernah mereka coba hancurkan, kini adalah kekuatan yang tak terbendung, tak tergoyahkan, dan tak terlupakan.